Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras siyam wa syahral barakah wa syahran ni'am. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi qala man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Amma ba'du. Pemirsa galeri yang dimuliakan Allah, kami akan menyampaikan bahwa Rasulullah menuntun kita terhadap bagaimana supaya kita bisa melaksanakan puasa ini sempurna. Kita mendapatkan pahala secara maksimal, terhindar dari segala sesuatu yang mengurangi pahala puasa. Pada beberapa hadis, beliau dalam beberapa kesempatan menyampaikan ada beberapa hikmah, ada beberapa amalan yang bisa dilakukan dalam bulan puasa ini untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Beliau menyampaikan dalam hadis, pertama adalah puasa itu sendiri. Jadi orang yang mampu melakukan puasa itu sendiri. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang melakukan puasa Ramadan karena iman dan hanya berharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Pada hadis ini beliau menyampaikan man shoma. Jadi memang hakikat puasanya itu dilakukan secara benar, sesuai dengan syarat rukunnya. Nantinya Allah menjanjikan atau Rasulullah menjanjikan dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Hadis kedua seakan-akan mirip, tapi pemaknaannya beda. Hakikatnya adalah imanan wahtisaban. Tetapi kali ini beliau mengatakan bukan puasanya, tapi qiyamul lail. Maka dalam hadisnya, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kalau tadi man shoma di siangnya. Nah, sekarang man qama di malamnya. Malam hari Ramadan. Yang dimaksud menurut penafsiran para ulama, man qama Ramadan ini adalah amalan sholat taraweh. Siapa yang melakukan atau menghidupkan malam Ramadan dengan melakukan sholat taraweh, ya tentu bukan hanya taraweh saja, ada dalam beberapa amalan di malam Ramadan seperti sholat witir, sholat hajat, sholat sunnah mutlak, membaca Al-Quran, belajar dan lain sebagainya. Ini termasuk man qoma Ramadan. Artinya dia lakukan di malamnya bulan Ramadan. Nah, itu didasari dengan imanan wahtisaban. Maka dia akan diampuni, sama janji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Dia akan diampuni nantinya dosanya. Begitu. Yang ketiga, hadisnya mirip, tetapi pemaknanya beda. Man qama lailatal qadr, ya, man qama Ramadan itu ada man shoma Ramadan, ada man qama Ramadan. Yang ketiga, man qama lailatal qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ada tiga hadis yang mirip-mirip, tapi mempunyai kekhususan yang berbeda-beda. Nah, ini lebih khusus. Barang siapa yang mendirikan atau menghidupkan malam Lailatul Qadar, artinya dia mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu menurut penafsiran Imam Ibn Rajab, yaitu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dan dia dalam keadaan beribadah, beramal soleh. Maka kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Menurut penafsiran Ibnu Rajab ini adalah, apa sih orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang
melakukan ibadah semalam itu ketika Allah menurunkan Lailatul Qadar. Yang dalam hadis atau beberapa petunjuk Rasulullah dianjurkan untuk bersungguh-sungguh fi ashril awakhir, di hari-hari 10 akhir bulan Ramadan. Yang diharapkan di situ datangnya bulan Ramadan. Tetapi pahala atau kebaikan dua hal tadi, puasa Ramadan dan sholat taraweh, faedahnya bisa dirasakan ketika selesainya atau bulan-bulan setelah Ramadan. Tapi kalau malam Lailatul Qadar, waktu itu bisa merasakan. Tapi kalau pahala atau berkah daripada bulan Ramadan itu sendiri dan puasa Qiyamul Lail itu bisa dirasakan setelah Ramadannya. Ada amalan lain. Pada hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya, artinya begini, bahwasanya seseorang itu diuji akan mendapatkan fitnah dari keluarganya, anaknya, istrinya, keluarganya. Bisa jadi mengujinya, menjadi fitnah baginya. Tetapi fitnah itu akan terhapus oleh sholat, oleh puasa. Puasa yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Kemudian amal ma'ruf dan nahi mungkar. Itu ada beberapa, ada 4. Yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan fadilah yang lebih? Dalam hadis juga Rasulullah bersabda, as-salawatul khamsi, ya, wal jum'atu bil jum'ah, war ramadanu bir ramadan, tukaffiru anhu malam ya'mal akabair, selagi dia tidak melakukan dosa besar. Kata Rasulullah begini, melaksanakan puasa secara sempurna di bulan Ramadan, menjumpai Jumat ke Jumat yang lain, Ramadan ke Ramadan yang lain, maka mukaffiratun lidam, itu akan menghapus, melebur dosa-dosanya selama ia tidak melakukan dosa besar. Nah, ini adalah amalan-amalan yang pantas kita jadikan sebuah tuntunan untuk melakukan atau mengamalkan Ramadan ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis memberikan sebuah doa, ya, kepada kita yang mungkin ada di antara kita yang sudah juga tahu, ada yang mungkin belum memahami. Ada doa yang biasanya yang umum kita dianjurkan untuk membaca, lebih perbanyak membaca Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, dan lain sebagainya. Ada lagi doa ketika doa-doa yang diajarkan Rasul ketika kita menjelang buka, ya, Allahumma laka sumtu dan lain sebagainya. Banyak sebagainya. Saya kira ini cukup bagi kita sebagai tazkirah. Semoga kita oleh Allah diberikan kesehatan, kemampuan dapat melaksanakan ibadah ini dengan baik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.